Baru sampai di parkiran makam Sunan Muria sekitar jam 3 sore, saya langsung mencoba sensasi naik ojek Sunan Muria dari bawah sampai atas tanpa cut sama sekali. Di video ini kalian bakal lihat suasana asli jalur pegunungan Muria, tanjakan ekstrim, tikungan sempit sampai pemandangan sore yang adem banget. Perjalanan ini ternyata lebih seru dari yang saya bayangkan, apalagi pas motor mulai nanjak di jalur curam. Yang paling menarik di pemandangannya sih, cakep banget. Jadi buat kalian yang penasaran seperti apa rasanya naik ojek di Sunan Muria, tonton videonya sampai habis karena ada banyak momen seru selama perjalanan menuju makam Sunan Muria. Oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube saya, Maza. Di sore hari ini saya berada di parkiran makam Sunan Muria yang ada di Kudus, Jawa Tengah. Di kesempatan kali ini saya bakal mencoba sensasi naik ojek menuju makam Sunan Muria dari bawah sampai ke atas ya. Dan saya akan mencoba mengvideo full tanpa dikat. Jadi kalian bisa benar-benar merasakan bagaimana suasana perjalanan aslinya nanti. Sekarang langsung saja kita menuju ke pangkalan ojeknya. Lokasinya itu berada di atas parkiran bus ya. Tepatnya berada di sebelah kanan kalau dari sini. Kalau kalian baru pertama kali ke sini, kalian bakal tahu jalur menuju makam Sunan Muria itu memang cukup menanjak ya. Makanya banyak penumpang memilih naik ojek supaya lebih cepat dan gak terlalu capek. Oke, di depan itu sudah banyak tukang ojek yang bersiap untuk membawa para peziarah untuk menuju ke lokasi makam Sunan Muria. Untuk tarif ojeknya sendiri dari sini sampai ke atas itu Rp20.000 untuk satu orang. Harga ini untuk satu kali perjalanan naik ke atas ya. Kalau kalian mau turun pakai ojek lagi harus bayar ya teman-teman. Tetapi kayaknya aku nggak ingin naik ojek lagi nanti turunnya, karena aku ingin melihat pasar oleh-oleh yang ada di Sunan Muria ini. Jadi aku nanti akan jalan kaki untuk menuju ke parkirannya lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang saya sudah naik di ojeknya teman-teman. Kita mulai perjalanan menuju ke atas, dan sambil perjalanan aku mau cerita sedikit ya tentang Sunan Muria. Jadi Sunan Muria sendiri merupakan salah satu dari Wali Songo yang menyebarkan agama Islam di tanah Jawa. Beliau ini dikenal dekat dengan masyarakat kecil dan menyebarkan dakwah dengan pendekatan budaya dan kehidupan sehari-hari. Makanya sampai sekarang makam beliau selalu ramai diziarahi. Dan saya salut sih sama bapak-bapak ojek di sini. Mereka sudah hafal medan dan sudah terbiasa naik turun setiap hari bawa penumpang. Kalau saya sendiri mungkin belum tentu kuat naik motor sendiri lewat sini, apalagi beberapa tanjakan tadi lumayan bikin deg-degan. Mereka ini entah naik maupun turun tetap banter ya. Baru beberapa menit berjalan, tanjakannya sudah terasa sekali. Jalanannya menanjak tajam, sempit, dan di beberapa titik hanya cukup untuk kendaraan saling bergantian. Tetapi jangan khawatir, para pengemudi ojek di sini sudah sangat berpengalaman. Mereka setiap hari mengantar peziarah naik dan turun gunung. Kalau teman-teman datang ke sini untuk pertama kali, sensasi naik ojek ini jadi pengalaman yang tidak terlupakan ya. Ada rasa deg-degan tapi juga seru. Di kanan kiri jalan masih banyak pepohonan hijau sehingga udaranya terasa sejuk dan segar. Dan jaraknya dari parkiran ke makam itu sebenarnya dekat ya teman-teman, sekitar 2 kilometeran. Tetapi kalian lihat sendiri ya, jalurnya itu seperti ini teman-teman. Perjalanan menuju makam ini memang singkat tetapi terasa bermakna. Kita diingatkan bahwa untuk mencapai tujuan yang baik, seringkali kita harus melewati jalan yang harus menanjak dan penuh tantangan. Dan aku di sini coba mengobrol sedikit dengan Mas ojek yang membonceng saya ini ya teman-teman, agar suasana lebih tenang. Hehe.
Sini sering hujan nggak Mas? Iya. Kami kali ini kalau sami ngoten. Oke. Nggih. Nggih. Oke teman-teman, sekarang saya sudah sampai di area makam Sunan Muria ya. Jadi kita perjalanan dari bawah sekitar 5 menitan dengan jalan yang berkelok-kelok dan curam. Kita berhenti sebentar di sini karena untuk menunggu para penumpang yang lain. Jadi untuk menuju ke makamnya itu arahnya ke sana ya teman-teman. Kalian tinggal lurus naik dan nanti akan ketemu pelang pengarahnya. Lalu di sebelah kiri ini adalah jalan untuk menuju ke parkiran bus tadi ya. Dan di belakangku ini adalah tempat untuk menuju ke pangkalan ojek yang ada di atas. BTW di sini airnya itu dingin ya teman-teman. Jadi kalau kalian kesini pastikan bawa pakaian yang agak tebal ya supaya tidak kedinginan. Dan di sini juga terdapat masjid yang bisa kalian gunakan untuk melaksanakan sholat atau beristirahat sebentar. Lokasinya pun tidak jauh dari makam ya. Dan kali ini aku mau sholat terlebih dahulu karena sudah waktunya. Dan nanti setelah sholat kita akan langsung menuju ke makamnya. Alhamdulillah teman-teman, saya baru saja selesai berziarah di makam Sunan Muria. Sekarang saya sedang berjalan untuk turun dan di sepanjang jalan menuju area parkir kita akan melewati pasar oleh-oleh khas Kudus. Jadi buat teman-teman yang datang ke sini jangan lupa untuk beli oleh-oleh ya, karena banyak sekali oleh-oleh menarik yang bisa dibawa untuk keluarga di rumah. Di kanan kiri saya ini ada banyak kios yang menjual berbagai macam barang seperti tasbih, peci, sorban, sajadah hingga aneka makanan khas daerah yang lain. Yang menarik, harga oleh-oleh di sini juga cukup terjangkau ya. Teman-teman bisa menawar dengan sopan dan biasanya para penjualnya juga ramah-ramah. Jadi selain berziarah, kita juga bisa sekalian berburu oleh-oleh yang ada di sini. Bagi kalian yang kesini dan turun dari makam, kalian itu harus hati-hati ya teman-teman, karena di sini jalanannya itu agak curam dan berbatu. Apalagi kalau gelap seperti ini ya, kalian harus ekstra hati-hati agar tidak terpeleset. Di jam segini itu banyak kios yang tutup ya, karena ini sudah sore. Mungkin kalau pagi atau siang itu banyak yang buka, tapi kalau udah sore begini banyak para pedagang yang sudah kembali ke rumahnya. Oke, ini aku berhenti sebentar ya, istirahat dulu agar nggak capek. Dan ini belum ada setengah perjalanan kayaknya, aku udah berhenti dulu. Hehe. Jadi jaraknya dari makam ke bawah itu 2 kilometeran ya teman-teman. Sama seperti pas kita naik tadi. Tetapi kalau tadi kita naik motor, sekarang itu kita jalan kaki. Jika naik motor itu hanya menempuh waktu sekitar 5 menitan saja. Kalau jalan kaki berapa lama ya sampainya? Nanti kita lihat saja pas sampai di bawah. Wah, Masya Allah, ini pemandangannya indah banget teman-teman. Dan ini sepertinya saya sudah menempuh sekitar setengah perjalanan ya. Dan saya mendapatkan view ini dari depan toko kios warung sederhana. Ini bagus banget viewnya teman-teman. Kalau kalian lewat sini itu jangan lewatkan pemandangan yang bagus ini ya. Selama perjalanan turun saya juga menemukan orang yang berjalan kaki ke arah atas. Kayaknya mereka itu para peziarah yang naik lewat pasar ini ya. Mereka tidak ngojek dan itu pastinya agak capek ya, soalnya aku yang turun aja ini capek teman-teman, apalagi mereka yang naik tanpa ojek. Itu durasinya berapa lama ya kira-kira? Ada yang tahu? Coba komen ya teman-teman. Alhamdulillah akhirnya aku sudah sampai di bawah ya. Ini sudah paling bawah sendiri tangganya, dan sekarang sudah menjelang sore mau maghrib. Suasananya di sini cukup tenang, tidak terlalu ramai seperti tadi ya.
Jadi bagi kalian yang ingin naik ke makam Sunan Muria dengan jalan kaki, kalian bisa lewat sini ya teman-teman. Jadi di sini terdapat gapura. Ini adalah jalan untuk menuju ke makam Sunan Muria. Lokasinya itu tepat di samping kiri jalan raya yang kita lewati pas ngecek tadi ya. Sekarang kita kembali lagi ke parkiran busnya yang berada di sana ya teman-teman. Rasanya lumayan capek ya, dan bayangkan gimana rasanya kalau jalan kaki dari bawah sampai atas dan balik lagi ke sini dengan jalan kaki. Apakah kalian ada yang pernah? Oke, sekarang aku cari makan dulu ya. Aku pesan rawon dan juga teh hangat. Kita coba rasakan bagaimana rasanya rawon di parkiran makam Sunan Muria ini. Apakah rasanya enak? Setelah menunggu beberapa penumpang yang naik, akhirnya bus kita diberangkatkan kembali pada pukul 18.14 WIB. Jadi tujuan selanjutnya yaitu ke makam Sunan Kudus, dan durasi perjalanannya dari parkiran makam Sunan Muria ini ke Sunan Kudus, ke parkiran makam Sunan Kudus ya, itu sekitar setengah jaman teman-teman. Kita akan melewati jalan yang tadi kita lewati ya, tetapi ini arahnya menurun. Bagi kalian yang belum menonton perjalanan menuju ke sini, kalian bisa tonton video part satunya ya. Bisa kalian klik di tombol pojok atas sebelah kanan. Di video itu saya juga menjelaskan tentang spek dari bus ini ya. Oke, sekarang kita nikmati perjalanan pada saat malam hari menggunakan bus Zain Putra sambil istirahat bentar ya. Hehe. Setelah perjalanan sekitar 40 menitan, akhirnya kita sampai di parkiran makam Sunan Kudus. Jadi selama perjalanan tadi saya tidur sebentar ya, dan tahu-tahu sudah sampai di sini. Untuk menuju ke makam Sunan Kudus kita harus ngojek dulu ya, lewatnya itu di sebelah sana. Nanti kita akan ketemu pangkalannya. Dan di sana juga banyak bus yang parkir teman-teman. Ada yang tahu itu bus apa? Jadi disinilah tempat untuk naik ojeknya ya. Dari parkiran tadi kita jalan kaki sekitar 200 meteran. Untuk naik ojeknya tarifnya sendiri katanya itu Rp10.000 per orang untuk sekali jalan. Oke, sekarang kita langsung saja naik ke ojeknya. Oke, sekarang aku sudah sampai di kawasan Sunan Kudus, dan untuk lokasi makamnya sendiri itu berada di sebelah sana ya. Itu terlihat dari sini Menara Kudus ya. Jadi nanti kita akan menuju ke sana jalan kaki. Di Menara Kudus ini suasananya lumayan ramai ya, tapi nggak ramai banget. Dan kalian ada yang tahu di Kudus ini ada salah satu PO yang liverinya itu memakai menara ini? Ada yang tahu itu PO apa? Coba kalian komen ya. Oke teman-teman, mungkin cukup sampai di sini saja video kali ini. Kita lanjut videonya ke part selanjutnya. Bagi kalian yang belum nonton videoku dari part 1, kalian bisa tonton di channel YouTubeku ya. Dan video ini kita lanjutkan ke part 3, dimana aku akan menuju ke makam Sunan Kudus dan menuju ke tujuan selanjutnya. Kalian pantau terus channel ini. Jangan lupa untuk support juga channel ini dengan cara subscribe, like, dan komen. Terima kasih.
Sampai jumpa pada video aku yang selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.